para pemain itu disuruh potong gaji. Barbar kan Sudah bisa record guys. Kita lagi ngobdar guys. Ngopi darat guys. Barang yang punya Raja Ampat, Sauki, yang punya Jerman, Ipin, yang punya Tangerang, Igo. Ipin Lolo. Baru dia disorong kah atau bagaimana? Siapa yang ngurus barbernya? Tidak tahu. Udah ada orang apa? Ayo mau bahas apa nih? Gitu. Kita bahas ini aja. Bahas apa, Pin? Kok tidak salah masuk room chat? Bahas Liverpool kah? Oh iya, saya tuh penasaran. Sebenarnya kalau macam liga berjalan kayak gitu, terus tiba-tiba harus siapa sih? Kok Rio Febrian? Hah? Siapa? Tadi ada yang minta masuk siapa sih? Rika. Oh, Rika Febrian. Saya kira Rio. Kenapa ada penyanyi? Okay. Liverpool kayak tidak. Kalau kejadiannya kayak lanjut. Ini kan kejadian kayaknya baru pertama kali ya. Ya. Baru pertama. Saya nggak tahu sih dulu tuh pernah ada udah liga berjalan setengah musim lebih, terus ada masalah di tengah jalan, terus diberhentikan. Emang pernah ada? Iya. Perang Dunia Kedua. Oh, waktu Perang Dunia Kedua juga sama kan? Terus endingnya gimana? Maksudnya susunan karena kan kalau secara hitung-hitungan juga Liverpool sudah tidak terkalahkan kan dengan tapi kayak ini sebuah konspirasi. Masih bisa. Kalau hitung-hitungan masih bisa. Ini kayak sebuah konspirasi gitu. Dengan Liverpool tuh sudah ibaratnya 30 tahun sudah mau juara gitu kan. Tiba-tiba 30 tahun. 30 tahun. Menunggu. Iya, 30 tahun tidak juara. Bayangkan 30 tahun. Tapi berakhir. Hampir berakhir lebih lama. Masa? MU lebih lama iya dulu. MU bukannya 2008 baru tidak, juara. tapi sebelum ini. Iya. Dia ada berapa? Yang lebih lama, berapa puluh tahun atau 50 kah? Atau berapa puluh tahun. Tapi tahun 70-an apa? Ya, ibaratnya kan sekarang Liverpool ini tinggal dari kontestan Liga Inggris saja yang ibaratnya maunya gimana kayak gitu. Kalau misalnya mau tetap dilanjut, monggo, mau dibatalkan ya start dari awal lagi kayak gitu. Soki kok taruh di rumah kah? Tidak ada yang kok di rumah ya? Dia di kantor. Saya tuh tidak terlalu fanatik sama klub manapun sih, cuma kayak kasihan aja dia tuh udah kayak tinggal selangkah juara gitu loh. It's not fair, bro. Iya, tapi bisa di void liganya. Hah? Iya, bisa dibatalkan kan? Maksudnya kan kasihan juga. Ini tidak ada di aturan ini ya, EPL, maksudnya kayak di statutanya lah atau apa gitu. Kalau misalnya liga berjalan. Yang pertama mengajukan agar pembatalan Liga Inggris kota siapa? MU pasti. Petingginya West Ham. Di mana West Ham itu tinggal sedikit lagi degradasi. Iya, masalahnya mereka buang-buang uang banyak gitu. Investasi banyak tapi degradasi. Makanya mereka pengen. Itulah. Saya tuh cuma kasihan. Tapi saya bilang kalau liganya nggak selesai itu. Iya. Kalau liganya nggak selesai, Liverpool nggak juara, dapat ini IPL dapat denda karena kan uang sponsor TV kan besar tuh. Iya. Lagi pula acara udah dihentikan juga kan pasti ada sponsor yang tidak tertunaikan kan maksudnya. Sedangkan Italia aja sebelum dia lockdown kan dia sempat Juventus tuh kan pernah ngadain laga tanpa penonton sama sekali kan. Iya, dan kasihan tuh, ya kalau misalnya West Ham minta void, dia nggak degradasi, tapi kasihan yang di Liga Champions bawahnya. Iya. Bukan Liga utama yang di bawahnya. Dia pengen Liga naik gitu. Nggak bisa. Liga Championship tapi Liga Belanda itu dia udah udah putuskan. Jadi hasil sesuai dengan yang terakhir ini, kemudian langsung yang berikutnya, tahun berikutnya, 2 teratas naik, jadi kan dia ketambahan 2 tuh. Nah, nanti musim depannya 4 langsung turun. Gitu. Jadi
Di Belanda gitu. Dia udah mengakomodir yang di bawah, yang di zona 2. Tapi yang di Masalahnya zona satunya ini udah langsung ikut aja. Kayak kalau F1 terus tiba-tiba ada insiden kan dia langsung baris kan. Jaraknya berapa jam kan langsung baris. safety car datang. Iya. Nah, kayak Tapi gitu. Cuma kan kasihan sih. Salah tuh kasihan. Masalahnya tuh IPL tuh liga paling menggiurkan, paling ladang uang. Jadi sponsor Dan banyak. paling banyak judinya. Kontrak TV, iya. Masalahnya kan Paling banyak kompetitif judinya paling itu. tinggi kan di situ, kayak gitu. Semua tim tuh tidak bisa terprediksi gitu. Kasarannya kayak misalnya MU lawan Soton, tiba-tiba Soton yang menang loh. Ini ibaratnya tidak unpredictable lah kasarannya. Atau tidak Liverpool tiba-tiba kalah sama Crystal Palace kayak gitu. Kan nggak lucu gitu. Itu perjudiannya tinggi sekali kayak gitu. Masalah Liga Inggris itu memang juri terbesar di situ jadi. Iya. Iya, makanya. Berarti sampai sekarang ini belum ada keputusan final ya Liga Inggris Belum. ya? Belum. Tapi katanya kemungkinan besar lanjut. Tapi sampai dia selesai. tapi dia masih nunggu. Tapi masalahnya toh kalau misalnya dia lanjut toh nanti mempengaruhi adalah di pertama kalau nggak jadwalnya dipadatin, bursa transfernya yang diundur kayak gitu. Karena kalau jadwal dipadatin kan agar ibaratnya bursa transfer itu tidak ini. Kenapa? Ada surat perempuan siapa tuh? Saya dengar bursa transfer itu udah mundur. Cuma liga ini yang tidak tahu. Kalau dia paksain, nanti dia selesainya. Sedangkan September kan udah mulai lagi kan? September Oktober sih mulai liga lagi. Nah, jadi jeda istirahatnya itu sedikit sekali. Itu pun kalau udah recovery ya. Ya kita lihat saja nanti tuh bagaimana baiknya dari mereka toh. Ngeri ya. Corona itu begitu dia melanda itu langsung sedunia kena. Tapi ini ada kisru juga di Italia di mana para pemain itu disuruh potong gaji kayak gitu. Nah, karena kasus ini, tapi asosiasi pemain tidak menyetujui itu. Mereka tidak mau untuk pemotongan gaji kayak gitu. Karena tidak sesuai dengan kontrak kayak gitu. Itu ibaratnya. Tapi kalau di Barcelona udah loh. Jadi pemain-pemain Barcelona itu dia udah dipotong gaji untuk bayar karyawan Camp Nou. Yo. Tapi kan masalahnya tapi itu apa namanya? Lebih ke ini sih. Klub ngomong baik-baik ke pemain dan pemain juga kan menyadari karena memang ya klub juga tidak punya pemasukan kan. Tidak bisa bikin video YouTube juga. Klub tidak berani minta pemain potong gaji soalnya kalau mereka bilang kayak gitu berarti mereka melanggar kontrak. Ya, jadi masalahnya pemain bebas pindah. Ya, itu sih lebih klub jadi pemainnya. Jadi pemainnya klub tunggu pemainnya yang ngomong gitu. Klub dia nggak mau ngomong soalnya atau itu bisa gini, mereka yang melanggar kontrak. Atau enggak gini, kontraknya yang diperbarui ibaratnya dalam beberapa bulan saja dengan alasan bahwa ini kan kasus ini kayak gitu. Saya juga tidak bisa menggaji kalian dengan tidak ada pertandingan, tidak ada sponsor masuk, tidak ada pemasukan dari tiket dengan merchandise. Makanya ada pembaruan kontrak untuk sementara, itu kan juga bisa lebih better dibandingkan harus pemotongan gaji. Tidak bisa. Nggak semudah itu. Pemain juga dia buat apa perpanjang kontrak gitu. Kalau misalnya mereka disuruh potong gaji, mereka bisa pindah kemana saja gitu. Malah keuntungan pemain kalau klub minta negosiasi lagi tuh pemain malah senang kalau misalnya dia disuruh potong gaji ya. Udah kalau dia disuruh potong gaji enak, berarti mereka bisa pindah kemana saja gitu. Ya tapi kan ada ibaratnya alasan, ya? Sebenarnya gini. Karena itu udah klausa yang di kontrak baru. Klausa yang di kontrak itu yang diperbarui sementara. Kalau saya itu win-win solutionnya kayak gitu. Sekarang begini, kalau tidak mau begitu ya sudah ibaratnya dari klub bilang oke, sudah kau tidak potong gaji, sudah kau main kayak gitu. Saya panggil orang-orang terus kok kena COVID lagi, kau mau? Tidak mungkin kan, kasarannya logikanya kan kayak gitu toh. Itu tidak semudah itu, tapi
Sekarang Siapa Enggak, yang kalau main? ini Tidak ada. kalau Iya kan? menurutku ini kalau sudah di tahap ini tuh udah lebih kepada seberapa dekat klubnya kepada pemain. Ini Iya. bukan hal di atas lagi, tapi udah Kayak lebih kau bilang Barca dari itu karena dari hati kesadaran ke hati. pemain. Ini sudah Iya. masuk dalam loyalitas Jadi mereka loyalitas pemain kepada klub. jadi mereka punya kesadaran, punya dedikasi, bilang oh ya sudahlah biar Iya. karena kasihan kan klub tidak ada pemasukan, jadi agak susah sih kalau memang basicnya dari misalnya instruksi dari atas ya. Ayo pemain semua potong gaji, ya agak susah karena Soalnya kan yang mengacu siapa tahu kan memang mereka punya penghasilan cuma dari situ. Sebenarnya yang minta pemotongan gaji itu bukan dari klubnya, yang Belum minta juga kalau mau narik Gojek agak susah. Yang minta pemotongan gaji itu adalah dari liganya, kayak gitu. Dari liga yang minta untuk pemotongan gaji. Cuman dari asosiasi pemain yang tidak menyetujuinya, kayak gitu. Bukan dari klubnya yang minta untuk pemotongan gaji. Makanya itu yang masih kontroversi, kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja sebenarnya lancar-lancar aja. Bayangkan kayak Mbappe, Neymar, itu yang PSG yang gede-gede gitu dia bayarnya tuh sungguh mati. Itu yang saya pikir kayak sekarang gini berarti yang klub harapkan penjualan merchandise doang kali ya? Iya, pasti itu. Terus by delivery, mau tidak mau. Itu yang perlu. Kemarin itu saya lihat Roma kan, dia bikin ini loh, bikin charity. Jadi charity-nya itu dia kayak bikin sembako. Jadi kayak parcel tapi isinya sembako. Terus dia kasih jersey. Ya dia pakai kemasan AS Roma, terus diantar pakai dia bawanya tuh pakai Tosa yang roda 3 gitu loh. Tapi dia kasih box terus kasih logo AS Roma. Dia ke rumah-rumah fansnya. Jadi berdasarkan yang pegang tiket musim lalu. Jadi yang ibaratnya nonton home. Ibaratnya dia sudah beli 1 bulan berapa ibaratnya dia pokoknya pernah beli lah. Pernah beli tiket home di dia member terus ya, jadi bisa jadi. Kan mereka juga pasti punya data kan, alamatnya, nomor HP dan sebagainya. Diantar ke rumah-rumah. Jadi maksudnya hal yang sederhana tapi cuma apa-apa menggugah loh. Bahkan banyak yang bilang kalau memang AS Roma kan salah satu klub yang dekat dengan fansnya ya. Bagaimana kalau liga bola itu akan dialihkan ke FIFA atau PES gitu? Dengan masing-masing player tuh memainkan playernya dia masing-masing ada di dalam situ. Dulu saya pernah nonton siapa ya? Itu kayaknya ada pelatih tuh yang larang pemainnya tuh main PES loh. Itu Pep Guardiola kan kalau nggak salah. Iya kan? Kalau nggak salah Pep Guardiola yang melarang. Pokoknya alasannya saya pernah dengar, cuma alasannya saya tidak tahu. Saya lupa bro, alasannya saya juga pernah dengar itu soalnya. Soalnya nanti mereka kebanyakan bermain daripada latihan. Iya. Bisa jadi. Kebanyakan mungkin dia jadi kayak tidak serius. Begini saja begini. Kayak Lingard. Atau bisa jadi. Soalnya kan anak-anak kan kepala batu juga tuh. Aduh. Jesse Lingard tuh. Atau bisa jadi jadi malas dibilang. Tidak bisa dibilang. Yang benci jelek tapi di YouTube terus, Instagram rajin. Oh dia punya YouTube? Punya. Ada Lingard. Dia ada merch. Makanya kayak sudah tidak terlalu konsen, mending keluarkan saja sudah. Iya. Kayak sudah serius gitu kan, supporternya juga banyak yang benci Lingard. Kan ibaratnya sekarang juga tidak dipercaya sama Ole Gunnar itu kayak gitu. Dia pernah dimainkan terus kayak dia blunder bagaimana terus ya sudah langsung diperingatin. Sudah ada warning buat dijual dia dengan Andreas Pereira itu. Gara-gara Andreas Pereira Liverpool menang. Dia hampir kasih gol. Kalau dia kasih gol tuh beda cerita. Kalau di MU sebenarnya sekarang siapa sih yang bagus? Kalau MU itu Wan-Bissaka. Rashford bukan? Wan-Bissaka. Bruno lah. Terus Bruno Fernandes terus pokoknya rekrutan dia yang baru-baru ini sebenarnya hampir semuanya bagus. Cuman yang penurunan tuh kayak Daniel James itu penurunan. Ighalo itu mungkin karena belum ketemu klub-klub besar kali. Jadi ibaratnya belum bisa dilihat dia punya kemampuannya kayak gitu. Tapi sejauh ini sih lumayan sih. Ibaratnya pembeliannya tidak terlalu sia-sia lah kasarannya kayak gitu.